Saudara-saudari yang terkasih, salam jumpa kembali. Kita masih membahas tentang Ekaristi. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa saat ikut misa kita seolah-olah sedang melakukan olahraga ringan? Sebentar berdiri, sebentar duduk, lalu berlutut lagi, lalu berdiri lagi. Bagi orang yang baru pertama kali ikut Ekaristi, ini mungkin membingungkan. Bagi kita yang sudah biasa, kadang ini jadi gerakan otomatis yang kehilangan makna. Tapi tahukah Anda, dalam tradisi gereja, tubuh kita tidak pernah terpisah dari jiwa kita. Saat kita berdoa, kita tidak hanya berdoa dengan pikiran atau suara, tapi dengan seluruh keberadaan kita. Tubuh kita punya bahasanya sendiri. Seperti saat kita memeluk orang tua atau berjabat tangan dengan sahabat kita, setiap gerakan tubuh kita dalam Ekaristi adalah cara kita berbicara kepada Tuhan tanpa suara. Mari kita kupas satu persatu apa saja yang sebenarnya sedang dikatakan oleh tubuh kita selama kita mengikuti perayaan Ekaristi. Yang pertama, berdiri, sikap hormat dan kesiagaan. Saudara, kita memulai misa dengan berdiri. Mengapa? Dalam banyak budaya, berdiri adalah tanda hormat. Kita berdiri saat tamu kehormatan datang atau saat lagu kebangsaan diputar. Di dalam Ekaristi, kita berdiri karena kita sedang menyambut Sang Raja, Yesus Kristus, yang hadir di tengah-tengah kita. Tapi berdiri bukan cuma soal sopan santun. Berdiri adalah tanda orang yang bebas, bukan budak. Tidak terikat. Kita berdiri sebagai anak-anak Allah yang sudah ditebus. Tidak lagi terbelenggu oleh dosa. Selain itu, berdiri adalah tanda kesiagaan. Ingat cerita bangsa Israel yang makan perjamuan Paskah sambil berdiri karena mereka siap berangkat melakukan perjalanan jauh. Nah, saat kita berdiri, terutama saat mendengarkan Injil, tubuh kita sebenarnya sedang berkata, Tuhan, aku siap. Katakan firman-Mu, aku siap melangkah melakukannya. Kita saat berdiri tidak sedang santai, kita sedang siaga untuk diutus. Yang kedua adalah duduk, simbol kedalaman dan keterbukaan hati. Saudara, ada waktunya kita duduk. Ini biasanya terjadi saat kita mendengarkan bacaan pertama, kedua, dan homili. Kalau berdiri adalah sikap seorang prajurit yang siap diutus, duduk adalah sikap seorang murid yang siap belajar. Bayangkan Maria yang duduk di kaki Yesus hanya untuk mendengarkannya bicara. Saat kita duduk, tubuh kita sedang beristirahat agar pikiran dan hati bisa bekerja lebih keras. Kita memposisikan diri sebagai penerima. Kita sedang berkata, Tuhan, aku buka telingaku, aku buka hatiku. Tanamkanlah benih firman-Mu di tanah hatiku yang tenang ini. Jadi, kita duduk bukan karena kita capek, tapi duduklah dengan kesadaran bahwa kita sedang membiarkan Tuhan mengisi ulang baterai jiwa kita. Yang ketiga, berlutut, tanda kerendahan hati dan kekaguman. Saudara-saudari, mungkin ini adalah sikap tubuh yang paling khas dalam misa, berlutut. Di dunia modern, berlutut dianggap tanda kelemahan atau kekalahan. Tapi dalam iman kita, berlutut adalah tanda kerendahan hati yang paling dalam. Kita berlutut terutama saat doa syukur agung, saat roti dan anggur berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Di saat itu, tubuh kita sedang berkata, Tuhan, aku ini kecil dan Engkau begitu besar. Aku tidak pantas, tapi aku mengagumi kasih-Mu. Berlutut adalah pengakuan bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar dari logika kita yang sedang terjadi saat itu di atas altar. Jika Anda tidak bisa berlutut karena alasan kesehatan, menunduklah dengan dalam. Menunduk dalam pun punya makna yang sama. Sebuah rasa hormat yang luar biasa kepada Sang Pencipta. Adorasi. Yang keempat, membungkuk dan tanda salib kecil.
Saudara, selain gerakan besar, ada gerakan-gerakan kecil yang sering kita lewatkan maknanya. Misalnya, membungkuk. Kita membungkuk saat mengucapkan kalimat tentang Yesus yang dikandung dari Roh Kudus dalam syahadat. Itu adalah tanda hormat pada misteri Allah yang mau jadi manusia. Lalu ingatkah saudara, saat sebelum Injil dibacakan, kita membuat tanda salib kecil dengan ibu jari di dahi, bibir, dan di dada. Ini adalah doa singkat tanpa suara. Di dahi artinya kita sedang mengatakan, semoga firman-Mu ada di pikiranku. Di bibir, semoga firman-Mu aku ucapkan. Dan di dada, kita berkata, semoga firman-Mu aku simpan dalam hatiku. Gerakan kecil ini sebenarnya adalah janji kita untuk menjadi saksi Kristus lewat pikiran, perkataan, dan perasaan. Yang kelima, berjalan dalam prosesi komuni. Saat tiba waktunya komuni, kita tidak duduk diam menunggu dibagikan, tapi kita berjalan maju ke depan. Ini disebut prosesi komuni. Berjalan di sini melambangkan ziarah hidup kita. Kita adalah umat Allah yang sedang berjalan bersama menuju perjamuan surgawi. Setiap langkah yang Anda ambil saat mengantri komuni adalah langkah kerinduan. Dan saat tiba di depan imam, kita biasanya membungkuk hormat sebelum menerima tubuh Kristus. Itu adalah titik puncak pertemuan. Tubuh kita menerima tubuh Tuhan. Kita menjadi satu dengannya. Inilah harta karun yang kita cari. Keenam, katupan tangan dan keheningan. Saudara, sepanjang misa kita sering mengatupkan tangan di depan dada. Ini bukan sekedar agar tangan tidak usil, tapi ini adalah simbol pengumpulan seluruh kekuatan dan perhatian kita hanya kepada Tuhan. Tangan yang terkatup melambangkan hati yang terfokus, tidak terbagi-bagi oleh gadget atau urusan di luar sana. Dan jangan lupa pada keheningan. Kadang sikap tubuh yang paling kuat adalah diam. Duduk diam setelah komuni misalnya. Di saat itu, tubuh dan jiwa kita sedang mengunyah, meresapi kehadiran Tuhan. Keheningan dalam misa bukan waktu kosong, tapi waktu yang penuh dengan kehadiran Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan tidak hanya melihat apa yang kita ucapkan, tapi Dia juga melihat bagaimana kita membawakannya melalui tubuh kita. Namun ada satu hal penting, jangan sampai gerakan tubuh kita hanya jadi sandiwara. Sangat disayangkan jika tubuh kita berlutut, tapi hati kita penuh kesombongan. Atau tubuh kita berdiri siap sedia, tapi pikiran kita sudah lari ke parkiran motor, mobil. Harta karun yang sesungguhnya adalah ketika gerakan tubuh kita selaras dengan isi hati kita. Saat kita berdiri dengan rasa hormat yang tulus, saat kita berlutut dengan cinta yang mendalam, dan saat kita berjalan maju dengan kerinduan yang nyata. Saudara, mari kita jadikan setiap misa sebagai tarian cinta antara kita dan Tuhan. Biarkan setiap sujud, setiap langkah, dan setiap tanda salib kita menjadi doa yang hidup. Karena pada akhirnya, tubuh kita adalah bait Roh Kudus, dan melalui tubuh inilah kita memuliakan Tuhan. Selamat merayakan Ekaristi dengan seluruh jiwa dan raga. Hidup ini indah kawan, sekali dan harus berarti. Ikuti kata hatimu, Tuhan sedang memanggilmu. Bergabunglah bersama kami, keluarga hati kudus Yesus dan Maria. Ada imam, bruder, dan suster, berbagi hidup dalam karisma yang sama.